wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Sahabat Asri TV yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, petang hari ini kita kembali berjumpa dalam program pembelajaran ilmu faraid yang insya Allah akan dipandu oleh Al-Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dalam beberapa menit ke depan insya Allah Ana Abu Ghazi akan memandu para sahabat Asri TV sekalian untuk menyimak, untuk mempelajari dan mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Delisman nantinya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Al-Ustadz Delisman, guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang pekan lalu, yaitu mengenai babul jadwal ikhwah. Dan insya Allah hari ini Ustadz akan memberikan contoh-contoh aplikasi dari materi tersebut. Baik Ustadz, Ana berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjelaskan kepada sahabat Asri TV dimanapun berada untuk mendapatkan materi yang bermanfaat dari Ustadz insya Allah. Iya, syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita mempelajari ilmu faraid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mempelajari ilmu faraid. Ini adalah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat-nikmat yang besar. Kita mengetahui semua nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan kepada Allah. Dan tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba Allah yang bertakwa, berkemauan menuntut ilmu, dan juga nikmat berkeinginan jauh daripada segala jalan yang menyimpang, segala jalan yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada matan Babul Jaddi wal Ikhwah. Babu al-Jaddi wal Ikhwah. Bab kakek dan saudara. Pada bait yang ke-101, wa nabtadil ana bima aradna. Dan kita akan memulai sekarang apa yang kami inginkan. Fil jaddi wal ikhwati id wa'adna. Itu tentang hukum jad dan ikhwah sebagaimana kami janjikan. Mana yang janji daripada pengarang atau daripada nazim? Janjinya pada bait yang 60. Wa hukmuhum sayati. Bahwa hukumnya dan hukum kakek, hukum kakek dan hukum mereka, yaitu hukum saudara-saudara, sayati, akan datang. Mukammalal bayan fil halati, dengan bayan yang disempurnakan itu di dalam halat, dalam beberapa keadaan antara jad, antara kakek dan ikhwah. Jadi fa'alqi nahwa ma aqulu sam'a, maka dengarlah terhadap apa yang aku katakan dengan benar-benar mendengar. Wajma' hawashil kalimati jam'a, dan kumpulkanlah catatan-catatan kaki ya dari kalimat-kalimat untuk mengumpulkannya, artinya dicatat baik-baik hawashinya, catatan kakinya untuk kejelasan ini. Karena kejelasannya
cukup rumit ya, cukup rumit. Wa'lam bi annal jadda dzu ahwal. Di sini. Ketahuilah bahwa jad itu mempunyai ahwal. Sebagaimana dalam bait yang 60 ya, wa hukmuhu wa hukmuhum sayati. Bahwa hukumnya dan hukum mereka, hukum jad dengan hukum saudara akan datang ya, akan datang mukammalal bayan fil halati. Sebagai penyempurnaan keterangan tentang ahwal mereka, keadaan mereka. Jadi wa'lam bi anal jaddi dzu ahwalin umbika anhunna ala tawali. Saya akan beritakan kepada kamu ya tentang ahwal tersebut, tentang keadaan jad tersebut ala tawali. Yaitu sesuai dengan urutan berikut. Yang pertama adalah yuqasimul ikhwata fihinna idza lam ya'udil qasmu alaihi bil adha. Yaitu ikhwah dan jad dengan melakukan al-muqasamah. Pengertian al-muqasamah adalah jadun, kakek dinilai sama seperti saudara. Andai kata kakek dengan saudari, maka kakek dikali 2. Seperti saudara. Ya. Andai kata kakek dikali 2. Andai kata dengan muqasamah ini lam ya'ud al-qasmu alaihi bil adha. Apabila dengan muqasamah ini tidak datang kepada kakek yaitu adha. Adha, makna adha gangguan, maksudnya di sini tidak merugikan kakek. Ya, apabila dikembalikan kepada muqasamah ini tidak merugikan kakek. Fataratan ya'khudhu sulusan kamila. Kadang-kadang kakek itu mengambil 1/3 daripada seluruh harta. 1/3 daripada seluruh harta. In kana bil qismati anhu nazila. Apabila dengan qismah, dengan muqasamah membuat bagiannya kurang, turun. Ya. Illam yakun hunaka dzu sihamin. Jika tidak ada dzu sihamin, faqna bi idahi an istifhami. Artinya kalau itu berlaku dengan muqasamah ataupun dengan 1/3 harta, kalau tidak ada dzu sihamin, tidak ada ahli waris yang lain. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, faqna bi idahi an istifham. Maka puaslah dengan penjelasan saya daripada bertanya-tanya lagi. Maksudnya kalau sudah jelas, tak perlu ditanya. Ya. Jadi faqna bi idahi. Cukuplah puas dengan penjelasan saya an istifham. Ya, dari melakukan untuk bertanya-tanya lagi. Wa taratan ya'khudhu sulusal baqi. Ya. Dan kadang-kadang kakek itu mengambil 1/3 daripada baqi. 1/3 daripada sisa. Ba'da zawil furudi wal arzaqi. Itu setelah mereka yang mempunyai furud, yang mempunyai bilangan-bilangan wal arzaq dan rezeki. Maksudnya ini adalah penjelasan yang kedua. Tadi ketika tidak ada ahli waris yang lain. Yang ada kakek dan saudara. Dan sekarang ada pembahasan kakek dan saudara dan ada ahli waris yang lain. Nah, ini penjelasan yang kedua ini. Ya. Tadi adalah yang pertama dengan muqasamah ataupun 1/3 harta. Dengan muqasamah, dengan membagi antara kakek dan saudara itu sama. Saudara dengan kakek itu sama bagiannya. Dan apabila ada yang perempuan, maka saudara dan kakek masing-masing dapat 2 daripada saudari. Ya, sama persis seperti saudara dan saudari. Ini muqasamah. Dan adapun yang kedua, halnya adalah ketika ada ahli waris yang lain. Ya. Wa taratan ya'khudhu sulusal baqi. Maka kakek di sini akan mendapatkan 1/3 daripada sisa. 1/3 daripada sisa. Jadi saudara dan kakek
itu menjadi asabah. Itu menjadi asabah ketika ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagian mereka. Sudah mendapatkan bagian mereka. Hadza idza ma kanatil muqasamah tanqusu an dzaka bil muzahama. Dan itu apabila dengan muqasamah membuat dia kurang dari itu. Bil muzahama dengan banyaknya ahli waris. Maksudnya di sini cara yang kedua ini pertama adalah dengan muqasamah, yang kedua adalah dengan sulusul baqi, ya, dengan sulusul baqi. Wa taratan ya'khudhu sudusal mal wa laysa anhu nazilan bihal. Dan kadang-kadang dia mengambil 1/6 daripada harta wa laysa anhu nazilan bihal. Dan tidak ada yang lebih kurang daripada itu dalam keadaan apapun. Artinya kakek tidak boleh kurang daripada 1/6. Wa huwa ma'al inasi indal qasmi mislu akhin fi sahmihi wal hukmi. Dan dia bersama saudari perempuan indal qism. Ya, indal qasmi ketika membagi-bagi, atau maksudnya ketika dalam keadaan muqasamah. Dan dia bersama perempuan, maksudnya bersama inas, bersama saudari perempuan indal qasmi ketika diperlakukan muqasamah mislu akhin fi sahmi wal hukmi, seperti saudara. Jadi kedudukan kakek seperti saudara fi sahmi dalam sahamnya. Apa sahamnya? 2/1. 2/1. Wal hukmi, dan hukumnya. Illa ma'al ummi fala yahjubuha. Kecuali dengan ibu maka tidak akan menghalangi ibu. Basulusul mal laha yashabuha. Ya, bahkan 1/3 daripada harta untuk ibu itu, dan 1/3 itu akan menemani ibu. Maksudnya begini, ketika ada kakek, ketika ada saudara, 1 orang saudara, bagaimana? Apakah sama ketika ada ketika ibu, kakek, dan saudara, 1 orang saudara? Apakah sama kedudukannya ibu dan 2 orang saudara? Tidak. Tidak, berbeda. Kalau ibu dengan 2 orang saudara, maka ibu dan 2 orang saudara ini akan menghalangi ibu daripada 1/3 harta. Namun karena ibu dan kakek, ibu, kakek, dan saudara, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. 1/3. Karena keberadaan saudara yang menghalangi kakek ibu mendapatkan 1/3 apabila saudara itu 2 orang atau lebih. Ya. Jadi wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Apabila mayat itu meninggalkan saudara-saudara, maka untuk ibu menjadi 1/6. Jadi 1/6. Sekarang ada saudara dan kakek. Walaupun kakek tadi terhitung sebagai hukumnya saudara, namun tidak diperlakukan ya seperti keberadaan saudara. 2 orang saudara. Ya. Nah, ya, ini. Nah, jadi tetap ibu mendapatkan 1/3 daripada harta. Wasub banil abi ladal a'dadi. Ya. Dan hitunglah anak ayah ketika menghitung, maksudnya wahsub banil abi, anak daripada ayah, maksudnya saudara seayah, ladal adad ketika menghitung, warfud banil ummi ladal ajdad, maka tolaklah banil ummi, itu anak ibu, ladal ajdad, ya, bersamaan dengan kakek. Artinya saudara yang dimaksud ada saudara kandung atau saudara seayah. Adapun saudara seibu itu tidak masuk. Ya, tidak masuk, dan ini sepakat para ulama. Ya, wahkum 'alal ikhwati ba'dal addi. Maka ditetapkan hukum seperti menetapkan hukum sebagai ikhwah ba'dal addi, setelah menghitungnya. Maksudnya setelah menghitung saudara dan kakek,
dianggap kakek itu sebagai saudara, hukmaka fihim inda faqdi al-jaddi. Ya, sebagaimana kamu berhukum tentang mereka ketika tidak ada kakek. Jadi persis seperti apa? Persis kakek itu dianggap sebagai saudara. Wa asqit banil ikhwati bil ajdad, maka gugurkan anak daripada saudara dengan adanya kakek. Ya, jadi gugurkan anak saudara dengan adanya kakek. Artinya anak saudara itu tidak bisa diposisikan sebagai saudara ketika ada kakek. Dan ini anak-anak saudara, abna'u al-ibn, abna'ul akh, maka mahjub karena kakek. Ya, mereka mahjub karena kakek. Hukman bi'adlin zahirin al-irsyad, yaitu hukum yang adil, ya, dengan zahir al-irsyad, dengan petunjuk yang jelas. Sekarang kita masuk kepada penjelasan, ya. Masuk ke penjelasan. Penjelasannya begini. Jadi kakek dan saudara kakek dan saudara, itu keadaan kakek dan saudara. Yang pertama tidak ada ahli waris. Muqassamah tadi. Iya. Yang pertama tidak ada ahli waris. Jadi keadaan dan saudara. Jadi ada dua keadaan. Pertama, tidak ada ahli waris. Ya. Tidak ada ahli waris yang lain. Hanya kakek dan saudara. Iya. Yang kedua, ada ahli waris yang lain. Ada ahli waris yang lain, ya. Nggak tampil ya? Iya. Sebentar kita tampilkan.
Baik pemirsa, tadi kita terputus sebentar, mohon maaf ada kendala teknis dari sambungan kita. Silakan Ustadz dilanjut penjelasan mengenai materi kita tadi. Kita lanjutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi keadaan kakek dan saudara, yang pertama keadaannya tidak ada ahli waris yang lain. Tidak ada sahibu atau ashab fardin. Yang kedua ada ahli waris yang lain, yaitu ada ashabu fardin. Dalam hal ini untuk kakek, cara pembagian untuk kakek pertama dengan muqasamah. Itu muqasamah. Apa pengertian muqasamah? Itu kakek terhitung sebagai saudara. Sama seperti saudara. Kalau ada saudari, bagian kakek 2, bagian saudara 2, bagian saudari 1. Yang kedua adalah dengan sepertiga harta. Sepertiga harta. Ini ada 2 cara. Ketika ada ahli waris yang lain, maka yang pertama juga dengan muqasamah. Yang kedua adalah sepertiga sisa.
Yang ketiga, ada 1/6 harta. Ini adalah keadaan kakek. Bagaimana dengan muqasamah tersebut? Yaitu yang baik untuk kakek dengan muqasamah, selagi bagian saudara tidak sampai 2 kali bagian kakek. Diulang, Ustaz? Ya. Selagi bagian saudara tidak melebihi bagian kakek. 2 kali bagian kakek. Atau kurang daripada 2 kali bagian kakek. Okay. Maka dengan muqasamah itu lebih baik untuk kakek. Contoh, ada kakek, seorang meninggalkan kakek, meninggalkan seorang saudara. Ya. Maka untuk kakek 1, untuk saudara 1. Harta dibagi 2. Ini namanya muqasamah. Kakek diperlakukan sama seperti saudara. Atau umpamanya kakek dan 2 saudari. 2 ya, enggak. 2 saudari. 1 saudari lah, 1 saudari. Iya. Kita coba 1 dulu. Maka kakek 2, saudari 1, maka harta dibagi 3. Bagi 3. Atau kakek dengan 1 saudara dan 1 saudari. Ya. Maka bagian kakek 2, saudara 2, bagian saudara 2, bagian saudari 1. Berarti dibagi 5. Bagi 5. Kemudian kakek dua orang saudari. 2 orang saudari. Untuk kakek 2, untuk saudari 2. Berarti harga dibagi 4. Termasuk di sini kakek dan 3 orang saudari. Untuk kakek, ini saudari dapat 3 bagian. Kakek dapat 2. Berarti harta dibagi 5. Inilah gambaran untuk kakek lebih baik dengan muqasamah. Apabila bagian kakek, bagian saudara atau saudari tidak sampai 2 kali bagian kakek. Andai kata bagian kakek, bagian saudara melebihi daripada 2 kali bagian kakek, maka diberikan untuk kakek itu 1/3 harta. Oke. Berlaku kondisi kedua ya, Ustaz? Berlaku dengan kondisi kedua. Untuk 1/3 harta. Apa contohnya? Ini yang kedua. Ada kakek kita masuk dulu muqasamah dengan 1/3 sama. Baik. Ya. Kakek ada saudara 2 orang. Saudara 2 orang. Ada saudara. Berarti masing-masing dapat 1. Harta dibagi 3.
3. Di sini untuk kakek sama dengan 1/3. Kalau jumlah saudara sama dengan 2 kali bagian kakek. Jadi gambarannya juga bisa kakek, ada saudara, ada 2 saudari. Berarti kakek dapat 2, saudara dapat 2, saudari 1 dan 1. Ini 6. Ya. Bagian kakek kan 2/6 sama dengan 1/3. Kenapa? Karena jumlah saudara sama dengan 2 kali bagian kakek. Atau kakek dan 4 orang, ya, kakek dan 4 orang saudari. Ya, kakek 4 orang saudari. Ya. Jadi di sini kakek dapat 2, masing-masing 1. Berarti harta dibagi 6. Di sini untuk kakek adalah 2/6. 2/6 sama dengan 1/3. Jadi keadaan yang seperti ini untuk kakek bisa diberikan dengan 1/3 atau diberikan dengan muqasamah. Ini tetap muqasamah ya Ustaz ya? Kalau kita buat secara muqasamah. Iya. Kalau kita bagikan dengan 1/3, maka hasilnya juga sama. Iya. Hasilnya juga sama. Ustaz mencontohkan berbagai kondisi nih ya. Iya. Maksudnya yang kondisi ini muqasamah kebetulan sama dengan 1/3. Muqasamah sama dengan 1/3. Iya. Maka dalam keadaan ini, pilihan untuk kakek adalah yang terbaik dan tidak kurang daripada 1/3. Kalaulah memudaratkan kakek, artinya kurang daripada 1/3, maka ditetapkan untuk kakek 1/3 harta. Ya, paham. Kita contohkan, kakek ada 3 saudara. Ya. Kita buat saudara aja, ya. Ada saudara. Ada saudara. Ada saudara. Lihat. Kalau kita bagi untuk kakek 1, ini 1, ini 1 untuk 1. Ya. Maka untuk kakek dapat 1/4. Iya. Kurang daripada 1/3. Maka bagaimana jadinya? Kita berikan untuk kakek 1/3. 1/3. Di depan, kasih 1/3 di depan. Iya. Untuk saudara sisa. Iya. 2/3 dibagi 3. Iya. Sisa. Berarti harta itu dibagi. Harta dibagi 3 terlebih dahulu. Iya. 1/3-nya kakek. Ya. 1/3 untuk kakek. 2/3. 2/3 untuk saudara. Yang bertiga. Untuk bertiga. Ya, berarti 2/3. Untuk menyelesaikan permasalahan, ya, kita kalikan permasalahan karena ini 3 orang saudara. Kita kalikan 3 sama dengan 9. 3 kali 1 3. Ya. 3 kali 2 6. Masing-masing dapat 1/6. Ya. 2. Ya. Berarti masing-masing kakek mendapatkan 3/9. Sama dengan 1/3. 1/3, sorry, kakeknya. 1/3. Ya. Adapun untuk masing-masing saudara mendapatkan 2/9.
Gimana, agak rumit? Enggak. Paham, Ustaz? Iya. Kita ambil lagi contoh kakek. Saudara. Saudara. Saudari. Kalau kita bagi dengan ini 2, 1, berarti jumlahnya tuh 7. 7 untuk kakek 2/7. 2/7. 2/7 tidak sampai Di bawah seperti ya. Untuk kakek di sini 2/7 kurang daripada 1/3. 3. Tidak berlaku berarti muqasamah di sini. Maka tidak berlaku muqasamah. Ya. Karena bagian saudara ini lebih banyak daripada bagian kakek. Ya. Lebih banyak daripada 2 kali bagian kakek. Ya. Maka caranya bagaimana? Untuk kakek ya dan saudara, saudari, kakek dapat 1/3 dan ini sisa. 2/3. Sisa. Berarti 3, 1, 2. Mereka ini bagaimana jumlahnya? Saudara hitung 2, saudari hitung 2, saudari hitung 1. Berarti 5. Ya. Dikali 5 sama dengan 15. Jadi harta dibagi 15. Harta dibagi 15. Ya. 3 kali 5 sama dengan 1 kali 5. 1 kali 5. 5 kali 2. 5 kali 2 10. Ya. 5 kali 2 10. 10. Berarti berapa untuk saudara? 4 dan 2. Ya. Jadi kakek dapat 5/15. Ya, sepertiga. Sama dengan 1/3. Adapun untuk saudara itu dapat 4/15. Untuk saudari 2/15. Jadi demikian kalau bagian saudara melebihi 2 kali bagian kakek. Bagian saudara melebihi 2 kali bagian kakek. Ya. Jadi tadi fataratan ya'khudhu sulusan kamilan, ya. Kadang-kadang dia mengambil 1/3 sempurna, maksudnya 1/3 harta. Mengambil 1/3 harta. Ya. In kana bil qismati anhu nazila. Andai kata dengan qismah artinya dengan muqasamah kurang daripada 1/3. Anhu itu adalah sulus. Jadi kurang daripada 1/3. Turun daripada 1/3. Jadi hanya 2 cara seperti ini. Ya. Andai kata kurang daripada 2 kali bagian kakek, maka dengan muqasamah. Andai kata kurang lebih daripada 2 bagian kakek, itu maka dengan sepertiga. Jadi kesimpulannya andai kata sama. Ya tadi seperti yang kita contoh kedua tadi. Andai kata sama bagiannya daripada sama dengan 2 kali kakek, maka apakah diberikan dengan muqasamah ataupun 1/3 sama saja. Sama saja, karena kita coba tadi kan Ustaz. Iya, sama saja. Apakah dengan muqasamah dan juga dengan 1/3. 1/3 itu hukumnya sama. Jadi demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, penjelasan ini, dan insya Allah ya nanti kita masuk kepada pembahasan ketika kakek dan saudara dan ada ahli waris yang lain. Jadi ada nanti 3 cara.
Tiga cara. Yaitu dengan muqasamah sepertiga daripada sisa atau 1/6 daripada harta. Dan ini adalah minimal 1/6 daripada harta. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, supaya lebih bisa dipahami, ya. Ini kesimpulannya mungkin lebih kecil kali ya. Kesimpulannya barangkali ada yang mau catat, silakan. Kemudian untuk sesi ini sepertinya tidak ada sesi tanya jawab. Baik. Ya, karena waktu sholat di Pekanbaru sudah hampir masuk. Ya. Berarti intinya dari bab jaddi wal ikhwah ini, Ustaz, kakek tidak dimudaratkan gitu ya? Kakek tidak dimudaratkan. Ketika dia banyak, dia mendapatkan 1/3 minimal. Ketika dia banyak 1/6 minimal. Tapi nanti kita bahas itu ya, mungkin di pekan depan, insyaallah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pemahaman kita di dalam agama kita. Amin. Ya, dalam hukum-hukum agama, bukan hanya ilmu faraid, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan ibadah, dan juga terutama adalah masalah akidah, dan juga berhubungan dengan muamalah sesama kita, sesama kaum muslimin, dan juga muamalah dengan orang-orang yang non-muslim. Ada hukum-hukum yang perlu kita pelajari. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru, pamit undur diri dari hadapan sahabat Asu TV dimanapun berada. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asu TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah